Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait soal UP. Buku yang saya gunakan adalah bahan pengarang dari media matematika yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Guru, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tahun 2019. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas 40 soal, yaitu dari part 1, part 2, part 3, sampai part 4. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal pedagogik, yaitu bagian pertama, soal nomor 1 sampai 10. Nah, soal dan pembahasan kompetensi pedagogik di sini terdiri dari 20 soal. Kompetensi pedagogiknya, capaian pembelajarannya adalah mampu merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan mata pelajaran matematika. Nah, indikator esensialnya adalah menentukan indikator suatu kompetensi dasar. Jadi, menentukan indikator suatu kompetensi dasar. Contoh soalnya, soal nomor 1, suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan informatif berordo 2x2 dan 3x3. Nah, rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali, jadi ada kata kecuali di sini ya, antara A sampai E. A yaitu menentukan adjoint matriks berordo 3x3, yang B menentukan matriks singular, yang C menentukan kofaktor matriks berordo 2x2, yang D menentukan minor matriks berordo 3x3, dan E memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Jawabannya yang C. Kenapa sih yang C? Karena salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban itu sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran, kecuali jawaban C. Kenapa? Jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai dengan KD tersebut. Karena apa? Karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam materi menentukan inverse matriks berordo 3x3, bukan matriks berordo 2x2. Jadi jawabannya yang C. Kompetensi pedagogik berikutnya, capaian pembelajarannya adalah menetapkan materi, proses, sumber media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika. Indikator esensialnya ada 3, yang nomor 2 yaitu menentukan materi yang sesuai dengan indikator yang ditentukan, kemudian menentukan media yang sesuai dengan indikator, serta menentukan evaluasi yang sesuai dengan indikator. Jadi ada materi, media, dan evaluasi. Nah, contoh soalnya soal nomor 2. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah, jadi ini materinya yang ditanyakan. Pertanyaannya jawabannya dari A sampai E. A. Syarat kesebangunan dua segitiga. B. Pengertian kesebangunan dua segitiga. C. Ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun. Dan E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Ya, materi ya. Jawabannya adalah yang E. Nah, kenapa sih yang E? Karena untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Akan tetapi, peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai ialah, jadi yang ditanyakan adalah medianya. Jawaban yang A, slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 2,0. B, video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar dengan sumbu Y. C, papan dengan koordinat paku sebagai titik-titiknya, serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. D, lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Dan yang E, kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Jawabannya yang D. Kenapa sih yang D? Karena sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013, bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik dari diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Jadi dari diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Maka jawaban D adalah jawaban yang paling tepat, karena dengan media tersebut, yaitu lembar kerja terstruktur tentang tempat
kedudukan titik dan bidang koordinat pada bidang koordinat, maka peserta didik itu diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi, kalau ditanya terkait media, biasanya kita jawab dengan lembar kerja atau LKPD. Soal nomor 4. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut, ya, yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut ialah, jadi ada A sampai E. Yang A, panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm, dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, tentukan luas lingkaran yang lain. Sementara yang B, diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan B, masing-masing berjari-jari 34 cm dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32 cm, berapa sih panjang AB? Yang C, 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Jadi harus ada gambarnya ya. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. Kemudian yang D, panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 36 cm. Hitunglah jarak pusat kedua lingkarannya. Yang E, apakah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? Jadi kita diminta untuk mencari soal yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jawabannya yang C. Kenapa sih yang C? Karena untuk mengetahui suatu indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan tes tulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Nah, indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal yang implisit menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah soal yang C, yaitu 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. Kompetensi pedagogik berikutnya, capaian pembelajarannya adalah menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. Indikator esensialnya adalah menentukan tujuan yang sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi, yang diminta adalah tujuannya. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dapat dirumuskan adalah yang A. Dengan cara diskusi siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. Yang B, dengan menggunakan konsep pengurangan siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. Yang C, siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Yang D, siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang D, dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Jawabannya yang C. Nah, jawabannya yang C. Kenapa sih yang C? Karena terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu ABCD ya. Nah, penulisan tujuan tidak harus urut ABCD, tapi tujuan itu minimal memuat unsur A dan B. Nah, semua optionnya dari A sampai E sudah memuat unsur ABC. Jawaban A, B, dan E kurang tepat karena tidak sesuai dengan komponen behavior dan condition. Sementara jawaban D tidak sesuai dengan indikator yang ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, yaitu siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Ya, oke. Kompetensi pedagogik berikutnya, capaian pembelajarannya adalah menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Nah, indikator esensialnya itu ada 2, yaitu mengurutkan materi sesuai dengan topik pembelajaran, serta melengkapi urutan materi sesuai dengan topik pembelajaran. Nah, contohnya soal nomor 6. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan, sebaiknya dimulai dari, kita diminta mengurutkan materi sesuai dengan topik pembelajaran. Untuk yang A,
yaitu menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, kemudian mencontohkan bentuk aljabarnya, kemudian mengklasifikasikan bentuk aljabar, baru menentukan ciri bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, serta menyelesaikan permasalahan. Itu yang A. Yang B, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, serta menyelesaikan permasalahan. Yang C, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, menentukan ciri-ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. Untuk yang D, mendefinisikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. Sementara yang E yaitu mendefinisikan bentuk aljabar, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri-ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, serta menyelesaikan permasalahan. Dan jawabannya yang benar yang C. Kenapa sih yang C? Karena sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 atau Kortilas, bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah. Maka urutan yang paling tepat adalah yang C, yaitu menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, kemudian mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang 7, soal nomor 7. Pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruan terdapat urutan materi ialah X bunga tunggal, Y pertumbuhan, dan Z pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut. Untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah, jadi kita mulai dari mana dulu itu belajarnya ya. Pertama yang A, definisi bunga, bunga majemuk, dan peluruhan. Yang B, definisi bunga, peluruhan, bunga majemuk. Yang C, baris aritmatika, baris geometri, peluruhan. Yang D, baris aritmatika, baris geometri, bunga majemuk. Yang E, baris aritmatika, baris geometri, dan peluruhan. Jawabannya yang A, karena pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan terdapat urutan materinya sebagai berikut, yaitu definisi bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, dan pertumbuhan atau peluruhan. Jelas ya? Jawabannya yang A. Kompetensi pedagogik berikutnya, capaian pembelajaran adalah menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Nah, indikator esensialnya adalah menentukan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, media yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Contohnya soal nomor 8. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Nah, media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah 1. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C. Alat peraga berbentuk kerucut, bola, dan pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. E. Alat peraga yang berbentuk kerucut, balok, dan pasir. Nah, kalau kita ditanya media pembelajaran yang tepat yang digunakan untuk pembelajaran siswa dalam penugasan kelompok untuk mencari volume kerucut, jawabannya yang D. Karena tujuan pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Maka media yang bisa digunakan adalah alat peraga untuk menemukan volume kerucut yang berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Untuk itu, media yang paling tepat adalah yang D, yaitu alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. 9. Kompetensi pedagogik berikutnya, capaian pembelajarannya adalah mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang. Nah, indikator esensialnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pertanyaan siswa lainnya, kemudian memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa. 11, yaitu menangani perbedaan pendapat siswa tentang konsep tertentu. Contoh soalnya soal nomor 9. Pada saat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah yang pertama, yaitu memberikan siswa berpendapat sesuai dengan keinginannya. Yang B, yaitu meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat.
Yang C yaitu memperhatikan pendapat yang diungkapkan. Yang D memberikan arahan yang jika pendapatnya kurang benar. Yang E jawaban A, B, C, D benar. Jawabannya yang B. Nah, pada saat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, jadi kan ini kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain. Maka tindakan guru yang paling tepat adalah yang B, yaitu meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang sedang berpendapat atau saling menghormati pendapat. Nomor 10. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat yang dilakukan oleh Bu Kevi melalui respon hal ini adalah yang A. Bertanya kepada siswa apa sih syarat keanggotaan suatu himpunan. Yang B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. Yang C. Bertanya kepada siswa apa sih pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Yang D. Memberikan tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. Yang E. Memberikan tugas kepada siswa menuliskan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Jadi jawabannya yang C. Nah, kenapa sih harus yang C? Karena beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasikan bahwa jajar genjang itu merupakan anggota dari himpunan trapesium. Nah, untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Sehingga untuk mengetahui jawaban sumber kesalahan siswa itu apa, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, yaitu bertanya kepada siswa apa sih pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium, sehingga kita dapat mengetahui akar masalahnya itu bisa diketahui.